Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para sepuh dan bisepuh, para hadirin hadirat, khususnya kepada guru kita bersama Amunai Kiai Haji Lutfi Basri. Semoga Allah melancarkan rezeki beliau, semoga Allah memperpanjang umur beliau, amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat sehat, iman, Islam, sehingga kita semuanya bisa berkumpul, sehingga kita semuanya bisa menyambung tali di dalam majelis yang penuh barokah ini. Kalau kita sudah dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib bersyukur. Karena orang yang tidak bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Bagaimana disebutkan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan jika kalian kufur atas nikmatku, maka azabmu sangat pedih. Akan tetapi ketika kita bersyukur, ketika kita diberi nikmat sehat sama Allah Subhanahu wa taala, terus kita mengucapkan alhamdulillah, maka kita ditambah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Bersyukurlah atas nikmatku, niscaya nikmatmu akan kutambah. Padahal orang yang bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala sangat mudah, hanya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat nanti bisa mendapatkan syafaat yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya ingin membacakan sebuah hadis, yang mana hadis ini ada di dalam kitab Min Kunuzi Sunnah karangan Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni. Di dalam kitab beliau diterangkan bahwasanya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna ad-dunya halwatun qadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat bin nisa." Rawahu Muslim. Yang artinya, wan Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya, sesungguhnya dunia, halwatun, manis, khadiratun, berwarna hijau." Bagaimana caranya kita mendapatkan kemanisan dunia? Maka di sini disebutkan fal halawatu tutraku bidruhi. Maka kemanisan itu dapat dirasakan dengan perasaan. Entah itu kita merasakan makanan yang manis, entah itu kita merasakan buah-buahan yang manis. Dan bagaimana cara kita mendapatkan warna hijau? Yakni dengan binawar, dengan kita melihat pemandangan dunia, kita melihat pemandangan alam semesta. Wakilahuma marghubun, dan keduanya itu disukai sama manusia. Kenapa manusia suka sama manis-manisan dan suka sama pemandangan? Karena fa innan nafsa basariyata tastahi minal fakihati wat ta'am. Karena jiwanya manusia itu suka dari fakihah, dari buah-buahan, wat ta'am, dan makanan. Yang mana makanan ini lezat. Coba semisal kita ditawani sama orang,
buah-buahan yang busuk sama buah-buahan yang segar. Pasti kita semuanya milik buah-buahan yang segar. Karena jiwanya manusia itu suka dari yang enak-enak. Wajamila mangdori, dan suka dari pemandangan yang indah. Ketika kita melihat pemandangan laut, ketika kita melihat pemandangan gunung, pasti hati kita akan senang. Dan bagaimana kalau manis dan warna hijau itu menjadi satu, maka fahiya bahjatun nafsi wa qurratul ain, maka menjadi kesenangan jiwa dan menyenangkan ke mata. Dan dilanjutkan hadis itu, wa innallaha mustakhlifukum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian pemimpin fiha, di dalam dunia, fayanzuru kaifa ta'malun, maka Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita kerjakan. Kenapa kita semuanya dijadikan pemimpin? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh, yang artinya dan Dia Allah lah yang menjadikan kalian pemimpin, khalifah di muka bumi. Entah itu kita dijadikan pemimpin keluarga, entah kita dijadikan pemimpin rakyat. Kalau kita menjadi pemimpin keluarga, terus kita zalim terhadap keluarga kita yang ada yang membuka aurat, ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pemimpin itu akan dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pemimpin rakyat. Ketika pemimpin rakyat itu korupsi, ketika pemimpin rakyat itu tidak menjalankan hak rakyatnya, maka pemimpin itu akan dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebalikannya, kalau pemimpin itu tidak berbuat zalim, pemimpin itu adil, pemimpin itu menjalankan hak-haknya rakyatnya, maka pemimpin itu akan dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan diteruskan hadis itu, fattaqud dunya, maka hati-hatilah terhadap dunia. Karena apa? Karena dunia ini terlaknat. Semua di dalam dunia ini terlaknat kecuali orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Sesungguhnya dunia itu terlaknat, dan terlaknat juga apa yang di dalamnya, illa dzikrullah, kecuali orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma wala, dan sesuatu yang di sekitarnya, wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang belajar dan orang yang mengajar. Ketika kita tidak mau mencari ilmu, ketika kita tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah dilaknat sama Allah, maka orang itu akan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka hamba itu tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena salah satu syaratnya masuk surganya Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat bahwasanya dunia kalau dibandingkan dengan akhirat itu tidak ada apa-apanya, melainkan seperti setetes air. Karena disebutkan di dalam hadis, wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum asbu'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yarji'. Demi Allah, kalau dunia ini dibandingkan dengan akhirat, melainkan seperti orang yang memasukkan asbu'ahu, jari telunjuknya, ke dalam lautan, fayanzur bima yarji', maka ketika diangkat akan mendapatkan apa? Kita coba, kita menyelupkan jari telunjuk kita ke dalam air, pasti yang kita dapatkan hanya setetes air. Maka setetes air itu dunianya, dan lautan itu adalah akhiratnya. Dan Rasulullah SAW tidak khawatir bahwasanya kalau umatnya itu miskin, karena diceritakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW mengirim sahabat Abu Ubaidah ke Bahrain,
Lalu sahabat Abu Ubaidah ini membawa harta dari Bahrain ini. Kemudian sahabat Ansor ini mendengar bahwasanya sahabat Abu Ubaidah sudah datang dengan membawa sesuatu. Lalu sahabat Ansor ini mengikuti sholat berjamaah sama Nabi Muhammad SAW. Ketika selesai sholat berjamaah sama Nabi Muhammad dicegat sama orang Ansor. Ketika Nabi melihat orang-orang Ansor ini tersenyum gara-gara melihat sahabat Ansor ini. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, aku kira kalian mendengar bahwasanya Abu Ubaidah sudah datang dengan membawa sesuatu. Kemudian sahabat Ansor ini menjawab, ya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bersabda, berbahagialah, berharaplah dengan kalian apa yang kalian senangi. Demi Allah aku tidak khawatir kalian miskin, akan tetapi aku khawatir kalian dibentangkan dunia sebagaimana orang terdahulu dibentangkan. Lalu kalian berlomba-lomba di dalam dunia sebagaimana orang terdahulu berlomba-lomba. Kemudian dunia menghancurkanmu sebagaimana dunia telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Bahkan Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Kenapa? Karena orang yang miskin di dunia itu akan cepat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya itu akan dicepatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan diteruskan hadis itu, wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Rawahu Muslim. Dan hati-hatilah terhadap wanita, karena sesungguhnya awal fitnah Bani Israel itu dahulu di wanita. Zaman sekarang banyak wanita yang membuka auratnya. Bahkan disebutkan di dalam hadisnya Nabi Muhammad itu, orang yang paling fitnah yang paling besar bagi laki-laki itu adalah fitnahnya wanita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ma taraktu ba'di fitnatan adharru 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan setelah peninggalanku fitnah yang paling bahaya untuk laki-laki dari kalangan wanita. Tetapi di zaman sekarang banyak anak laki-laki yang berpacaran, banyak laki-laki yang mendekati fitnah-fitnah. Mudah-mudahan kita semuanya dihindari dari fitnah wanita. Kita dijadikan pemimpin yang adil. Dan perlu kita ingat bahwasanya dunia ini akan hancur seperti bangunan. Ketika bangunan itu sudah kokoh, pasti bangunan itu akan hancur. Mudah-mudahan dari sini kita bisa sadar bahwasanya dunia itu akan hancur. Hendaklah kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala biar kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.